Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Made Astawarai, Profesor Purnomo Yusgiantoro, Profesor Hasian Parlindungan Septoratno Siregar. Saya lihat juga ada Profesor Ridho Krisnawati Mena, dan juga ada banyak sekali profesor di sini. Ada Profesor Sony, beliau sekarang Ketua Senat. Ada juga Profesor Joko Santoso. Dulu beliau adalah rektor saya ketika saya menjadi mahasiswa. Ada Profesor Hendra, ada Profesor Dodi, ada Profesor Puji, dan juga ada Pak WDA, ada Pak Safrizal, ada Ibu WDS juga, ada Bu Santi, ada Bapak-bapak Kaprodi S2 dan S1, dan juga para dosen. Saya lihat banyak sekali dosen FTTM, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan juga adik-adik mahasiswa. Selamat pagi semua. Pertama-tama tak lupa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita akan menghadiri acara yang luar biasa. Kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang melanda Indonesia, di tengah pandemi yang juga tentu saja melanda ITB karena beberapa dosen dan juga mahasiswa kita sudah berpulang sebelumnya. Jadi kita tak lupa mengucapkan syukur yang luar biasa karena kita masih bisa bernyawa gitu ya pada pagi hari ini. Buat adik-adik, sebenarnya acara yang pagi ini adalah buat kalian. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi nanti ada 2 sesi. Yang pagi ini adalah sesi khusus untuk para mahasiswa, dan nanti siang mungkin sesi secara umum Bapak Ibu ya. Oleh karena itu adik-adik, pada pagi ini kita akan mendengarkan semacam talk show begitu. Harapannya agar kita semua bisa terinspirasi oleh para profesor yang sebagai informasi sebentar lagi akan purna bakti. Jadi FTTM, ITB akan dalam tanda kutip kehilangan gitu ya, mungkin tidak kehilangan juga 3 putra terbaiknya, yaitu Profesor Made, Profesor Septo, dan juga Profesor Purnomo. Tanpa berpanjang lebar adik-adik, untuk yang pertama nanti kita akan mendengarkan semacam motivasi sharing dari Profesor Made Astawarai. Setelah itu nanti saya akan mempersilahkan adik-adik untuk bertanya gitu ya. Mungkin saya tak lupa memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu dan juga adik-adik. Saya Imam Santoso, saya saat ini dosen di Teknik Metalurgi ITB. Sedikit informasi, Profesor Made ini adik-adik CV-nya sangat panjang, saya tidak bisa membacakan lengkapnya. Beliau adalah dosen di Teknik Pertambangan angkatan 76. Beliau mendapatkan gelar S2 dan 76 tamat ya Pak Made ya? 70. Angkatan 70 Pak. Ya. Mulai jadi dosen 70, tamatnya tahun 76 Pak Made, mohon maaf. Ya. Beliau mendapat S2 dan S3 dari École des Mines Nancy dari Perancis. Saya lupa, oh ada Pak Ridho tadi ya, ada Pak Ridho juga. Saya lupa menyapa Pak Ridho, di sini ada Profesor Ridho sebagai dekan kita semua, adik-adik. Pak Made menjadi dosen di Teknik Pertambangan sudah cukup lama ya. Beliau juga di karir di pemerintahan juga sangat panjang, 10 tahun beliau menjadi Deputi Menteri. Tanpa berpanjang lebar, waktu yang tepat kami persilakan buat Pak Made. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para dosen FTTM ITB, yang saya hormati Profesor Purnomo Yusgiantoro, Profesor Septo Ratno. Kita seangkatan nih Pak, purna baktinya di tahun yang sama. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Nah ini waktu saya diberikan topik, saya berpikir gitu ya, pengembangan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, soft skill maupun hard skill. Wah, ini apa yang harus saya ceritakan. Kalau saya
menceritakan pengalaman saya seolah-olah saya menyombongkan diri ya, tapi saya tidak mau seperti itu. Tapi hal-hal yang penting yang harus diingat oleh para mahasiswa untuk kemajuan dirinya sendiri. Nah, ini saya diberi waktu berapa menit, Pak Imam? Pak Imam. Ya, Pak. 30 menit ya? Sampai jam 11, Pak. Oke, baik. Saya boleh share screen ya, Pak? Boleh, Pak. Ya, oke. Saya akan share screen ya. Jadi ini saya membuat sedikit, saya ambil dari Google, ya, jadi supaya saya tidak salah ngomong apa itu hard skill dan soft skill. Ya. Nah, jadi saya di sini, kalau kita lihat, nah ini. Jadi hard skill itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita ingin melakukan pekerjaan keinsinyuran lah, ya kan, yang berhubungan dengan pekerjaan teknik, itu dapat diperoleh dari edukasi formal, ya, pendidikan di perguruan tinggi, di dalam perkuliahan, serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, dan juga training di perusahaan nanti kalau sudah bekerja. Kemudian soft skill itu apa sih? Kepribadian. Nah, kepribadian atribut personal, ya, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya soft skill yang dimiliki menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan masyarakat, dengan alam, dan sebagainya. Nah, jadi kalau hard skill itu sudah jelas. Para mahasiswa mengikuti kuliah, ya kan, yang matematika, fisika, mekanika, kimia, kemudian mata kuliah prodi, mata kuliah teknik itu untuk memberikan hard skill, ya, kalau untuk nanti bekerja. Nah, soft skill ini memang agak susah gitu ya. Jadi beruntung sekali para mahasiswa yang kuliah di Institut Teknologi Bandung ada mempunyai unit-unit kegiatan yang begitu banyak. Ya, unit kegiatan yang berbasis olahraga, berbasis kesenian, atau apapun, banyak sekali. Kemudian juga himpunan mahasiswa. Nah, jadi soft skill ini selama mahasiswa itu dapat mudah diperoleh kalau para mahasiswa bergabung dengan unit-unit kegiatan yang ada di ITB. Ya, seperti yang ini, soft skill ini kan kemampuan untuk ini ya, kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, berbicara di depan umum. Nah, ini penting sekali. Ada beberapa mata kuliah di FTTM ITB di mana para mahasiswa harus membuat paper, baik persorangan maupun paper kelompok, kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya. Nah, ini saya sering sekali mengatakan di sinilah saudara-saudara mahasiswa ini dilatih untuk berbicara, kemampuan untuk berbicara. Ya kan, kemudian juga yang mendengarkan kemampuan untuk mendengar, kemudian nanti bertanya, dan juga membaca body language lawan bicara kita. Ya, apakah lawan bicara kita marah atau sedang apa? Nah, ini kemampuan ini tidak bisa kita belajar selama kuliah, ya. Tapi kalau di unit kegiatan di masyarakat kita bisa ini. Kemudian kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti intonasi nada. Nah, saya sering mengatakan para mahasiswa kalau presentasi jangan datar-datar aja, ya kan, kurang menarik gitu. Tapi ada intonasinya yang bagus. Kemudian juga gestur tangan. Tangannya ini juga bisa bergerak-gerak, ekspresi wajah. Ya, jangan waktu presentasi cemberut aja gitu loh. Tapi kalau sambil tersenyum, kemudian yang mendengarkan kan itu akan senang. Jadi kemampuan ini bisa saudara peroleh selama menjadi mahasiswa di ITB. Kemudian berpikir kritis. Nah, ini juga kreativitas, fleksibilitas, tingginya rasa ingin tahu, tingginya selera artistik. Kalau kita ikut unit kegiatan ini kesenian, kita bisa mempunyai selera tersebut. Ya, saya
dulu ikut unit kegiatan terutama olahraga, sepak bola, basketball, kemudian juga unit kegiatan seni Bali. Saya belajar memukul ini gamelan di unit kesenian Bali, Mahagotra ini Ganesha. Sehingga saya bisa menikmati, oh iya, selera artistik itu bagus sekali. Itu juga akan mempengaruhi ini jiwa kita. Kemudian juga kemauan belajar hal yang baru. Ya, kalau di organisasi ada teman yang lebih tahu, wah, saya ingin tahu seperti itu. Gitu ya. Kemudian pola pikir logis. Kemampuan memecahkan masalah dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sekali lagi saya mengatakan para mahasiswa bisa memperoleh soft skill selama menjadi ini mahasiswa. Ya kan, kemudian juga kalau ikut aktif di himpunan mahasiswa, saudara diajarkan berdebat, ya, menerima pendapat orang, mengumumkakan pendapat kita. Jadi jangan mau kita menang sendiri, kita harus mau menerima. Itu bisa kita peroleh dengan berlatih. Sekali lagi berlatih. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, kemampuan manajemen konflik. Nah, kalau di himpunan mahasiswa kan sering kelompok-kelompok ini ya bertengkar semuanya. Nah, ini saudara pelajari bagaimana mengatasi konflik tersebut. Kemudian mengambil keputusan. Sesudah mendengarkan, kita bisa mengambil keputusan. Kemudian kemampuan mentoring, ya, dan kemampuan supervisi. Ini kepemimpinan. Ini tiga besar ini adalah soft skill. Ya, kalau kita gambarkan nah, ini saya ambil dari kampus Yokom. Sekarang mudah sekali. Apapun bisa kita download ya lewat Google dan sebagainya. Dalam sehari saya bisa seperti gini. Jadi hard skill ini ada di otak kiri, kemudian soft skill ini ada di otak kanan. Nah, ini gambaran daripada otak ini. Ya, yang sudah saya terangkan tadi, hard skill ini ya selama menuntut ini kuliah, matematik, statistik, knowledge dan sebagainya. Ya, hitung-hitungan, ya permodelan numerik dan macam-macam. Kemudian soft skill, nah ini problem solving, storytelling, collaboration, kita berkolaborasi, communication, ini penting sekali nih. Ya, kemudian keingintahuan, creativity, ini semuanya soft skill. Yang di ilmu kedokteran ini dikatakan diolah di otak kanan kita. Otak kiri kita ini adalah ya betul-betul yang namanya hard skill, kita mendapatkan ilmu selama kita menuntut kuliah di ITB ini. Kemudian, nah sebelum ini saya ingin menceritakan sedikit ya. Jadi yang pertama ya, bahwa kesuksesan itu tidak pernah tercapai tanpa kerja keras. Ya, jadi nasihat saya pertama, kerja keras, serius, jujur. Ya, nah ini yang pertama. Ini modal kita ini nanti untuk bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, jangan cepat kecewa atau ngambek bahkan putus asa. Ya. Kalau kemauan kita tidak tercapai, ya kan? Tidak tercapai. Nah, ini para mahasiswa TPB sebentar lagi kan akan memilih. Nah, ini ya, akan memilih prodi yang diinginkan. Ada 4 prodi. Ya. Dia ingin di prodi A misalnya. Kemudian pada saat pemilihan dia tidak berhasil masuk ke prodi A, tapi ke prodi B, C atau D. Nah, ini jangan kecewa. Saya mengatakan jangan kecewa. Mungkin jalannya seperti ini. Ya kan, kalau saudara ngambek putus asa selesai. Ya kan, DO gitu kan. Tapi saudara berbesar hati, mungkin ini pilihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Saya beri contoh. Ya, saya ini masuk jurusan tambang dulu mimpi kerja di hutan. Ya, kemudian pada saat senior saya dari SMA 3 Setiabudi datang ke sekolah untuk memperkenalkan ITB ya supaya kita mau ngerti di ITB itu apa. Saya bertanya, Mas, saya bilang, jurusan apa yang kerjanya di hutan? Nah, karena mereka biasanya datangnya dari jurusan-jurusan yang favorit, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro. Mereka nggak ngerti apa ya. Kebetulan ada satu temannya mengatakan, oh ya, itu pertambangan.
yang kerja di hutan. Oke, saya akan pilih ini pertambangan. Bagaimana kansnya? Ini pertambangan. Kansnya ini katanya sih tidak begitu favorit gitu loh. Oke, saya akan pilih gitu kan. Jadi pilihan saya pertama teknik pertambangan, pilihan kedua saya teknik sipil. Orang ketawa bilang, lah, you kok begitu? Enggak, memang saya mau sekolah di pertambangan. Sesudah saya waktu skripsi bimbingan terakhir, dosen pembimbing saya, almarhum Bapak Subedo, bukan menawarkan, kamu jadi dosen. Nah, ini. Kalau ditawarkan kan saya bilang, Pak, saya ini ingin kerja di hutan, ya kan, makanya saya ambil jurusan teknik pertambangan. Gitu kan. Saya tidak pernah menjadi asisten. Ya, tidak pernah. Kalau saya ingin menjadi dosen, pasti saya ingin juga menjadi asisten dosen. Tapi beliau mengatakan, kamu jadi dosen. Kamu tanya orang tua kamu pulang sekarang, tanya orang tua kamu. Kebetulan orang tua saya di Jakarta. Saya pulang naik kereta api Parahyangan waktu itu kan, sampai malam di Jakarta. Saya ngomong sama orang tua saya. Orang tua saya bilang, waduh itu bagus sekali. Loh, Pak, kan saya ingin kerja di hutan. Nah, beliau secara bijaksana menerangkan ya bahwa mungkin ini pilihan yang diberikan untuk kamu, ya, bahwa beliau juga mengatakan menjadi dosen itu akan bisa mengajar banyak sekali anak-anak muda untuk menjadi insinyur. Kalau saya kerja di perusahaan hanya untuk perusahaan itu, ya kan? Dan saya berpikir tidak mungkin doa atau harapan dari orang tua itu akan mencelakakan anaknya. Kemudian saya bilang, Bapak dan Ibu, gaji dosen itu kecil sekali. Saya tidak mungkin bisa hidup dari situ. Beliau mengatakan, kami akan kirimkan kekurangannya. Baik, saya kembali besok pagi menghadap Pak Subedo, mengatakan, Pak, saya siap menjadi dosen. Nah itu, Pak. Ya. Jadi itu rupanya jalan yang diarahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya percaya sekali karena hampir 44 tahun saya bekerja ini. Ya, jadi kalau kita ya tidak bisa mengikuti keinginan kita, mungkin itu jalan yang terbaik bagi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk saya itu loh. Saya ini juga ngomong nggak begitu pintar, ya kan, tersendat-sendat, tapi kok disuruh jadi dosen. Nah, itu kan gitu. Benar. Ya, terus saya disekolahkan ke Perancis bisa sampai S3, bahkan juga di Perancis begitu saya selesai, saya waktu itu ditempatkan di lembaga penelitian milik pemerintah geologi dan pertambangan BRJM. Bosnya bilang, Monsieur Made, kamu kerja di sini. Wah, saya bilang begini, Pak, saya dikirim oleh pemerintah Indonesia menggunakan beasiswa dari pemerintah Perancis. Saya harus pulang. Mereka bingung, banyak orang asing yang melamar. Kamu ditawarin kok nggak mau? Saya bilang gitu. Mohon maaf, saya harus pulang. Ya kan saya ini dikirim oleh pemerintah saya. Oh begitu, oke. Saya hormati keputusan kamu. Saya pulang. Ya kan saya pulang. Nah ini, saya hanya menceritakan bahwa jangan kita ngambek ya kalau memang kemauan kita tidak tercapai. Ya, mungkin jalan yang terbaik adalah jalan yang diberikan ke kita ini, walaupun kemauan kita ini bukan di situ. Nah, jadi bagi para mahasiswa sebentar lagi akan memilih prodi. Nah, jangan ngambek kalau misalnya prodi pilihannya tidak bisa dicapai, harus ke prodi yang lain. Ya, belajar dengan serius. Ya, belajar dengan serius, giat. Ya, itu pesan saya bagi para mahasiswa. Ini pengalaman saya hampir 44 tahun bekerja. Kemudian saya teruskan, nah ini pengertian keinsinyuran. Kalian ini kan nanti bekerja di bidang keinsinyuran. Sudah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Nah, di sini definisinya jelas sekali. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Itulah definisi keinsinyuran ya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Nah, praktek keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Jadi para sarjana teknik nanti kerja di lingkungan
ya pertambangan, perminyakan, teknik geofisika, teknik metalurgi, itu adalah melakukan praktek keinsinyuran. Nah, jadi ini saya gambarkan seperti ini, ya. Di dalam Undang-Undang nomor 11 ini, nanti Anda ini lulus menjadi sarjana teknik atau sarjana teknik terapan. Lulus S1 dari perguruan tinggi. Kemudian harus mengambil insinyur. Lulus dari program studi, program profesi insinyur di perguruan tinggi. Di ITB ini sudah ada, dengan sub-prodinya sudah hampir semua sama dengan prodi yang ada di ITB. Kemudian sesudah lulus insinyur, jadi nanti Anda ini lulus jangan pakai insinyur, belum. Harus pakainya sarjana teknik, seperti yang tertulis di ijazah. Nah, begitu nanti lulus dari program studi, program profesi insinyur, ijazahnya itu jelas tertulis insinyur. Jadi nanti saudara pakai di depan nama insinyur, di belakangnya ST atau sarjana terapan. Sesudah itu, ya mengajukan sertifikat kompetensi insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia. Ada insinyur profesional pratama, insinyur profesional madya, insinyur profesional utama. Kemudian sesudah itu, ya mengambil surat tanda registrasi insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia atau dikenal dengan STRI. STRI inilah adalah izin untuk melaksanakan pekerjaan keinsinyuran. Seperti tadi definisinya, apa itu pekerjaan keinsinyuran. Jadi yang bergerak di bidang teknik perminyakan, teknik pertambangan, teknik geofisika, dan teknik metalurgi harus mempunyai surat tanda registrasi insinyur. Seperti dokter, dia harus punya izin praktek. Nah, STRI ini juga semacam izin praktek untuk melakukan pekerjaan keinsinyuran. Saya tidak menceritakan apa sanksinya, ya karena ini terlalu singkat waktunya. Kemudian saya ingin menggambarkan seperti ini. Nah ini. Jadi saudara di pendidikan S1 teknik lamanya 4 tahun. Nah, ini perguruan tinggi ya. Nah ini kebetulan gambar kampusnya bukan ITB ini ya. Nah kemudian lulus pendidikan tinggi teknik dan teknik pertanian 4 tahun, saudara menjadi ST, sarjana teknik. Nah, seorang sarjana teknik bisa memilih jalur karir, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran, atau dia tidak mengerjakan pekerjaan keinsinyuran. Misalnya kerja di bank, tapi di bank ini kalau dia ngurusi kredit yang diminta oleh perusahaan tambang atau perusahaan perminyakan, dia juga harus mempunyai kemampuan sebagai insinyur. Nah, sarjana teknik yang mengikuti program profesi insinyur, ya ini akan mendapatkan gelar insinyur. Jadi sudah gelarnya 2 ini ya. Nah, kemudian sesudah bekerja lebih dari 3 tahun, dia bisa mengajukan insinyur profesional. Insinyur profesional ini ada 3 tingkatannya, IPP yang pratama, madya, dan utama. Yang madya, insinyur profesional madya dan insinyur profesional utama, ini juga berlaku di tingkat ASEAN dan Asia Pasifik. Jadi kalau saudara bekerja di Australia, nanti bekerja di ASEAN, apa di Malaysia, di Bangkok, di Filipina, sebagainya, itu setara dengan insinyur profesional di tempat tersebut. Artinya gajinya akan sama, gitu ya. Nah ini jadi standar internasional sebagai profesional engineer. Nah, kemudian baru di sini ya mengambil surat tanda registrasi insinyur supaya resmi secara hukum ya saudara berhak melakukan pekerjaan keinsinyuran. Nah ini juga diterapkan di Kementerian Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Nah, saya beri contoh nih, ya kan, kalau kita kerja di tambang, karena saya latar belakangnya tambang, mungkin nanti Pak Septo, Pak Purnomo menjelaskannya, contohnya di perminyakan ya. Nah, letak endapan dari batu bara ini kan tidak selalu dia horizontal, tapi karena proses tektonik, geologi, dia bisa bengkok ke dalam, kemudian dalam sekali. Nah, ini yang dekat-dekat permukaan ditambang dengan tambang terbuka. Disinilah pekerjaan keinsinyuran. Bagaimana kita mengatur ya supaya antara alat gali dan alat muat itu sinkron. Ya. Kemudian kestabilan dari lereng-lereng yang terbentuk ini tidak longsor. Ya. Kemudian kalau dia lebih dalam secara ekonomis
tambang terbuka tidak bisa lagi, maka ditambang secara tambang bawah tanah. Dibuatlah terowongan-terowongan untuk mengambil batu bara. Kalau lebih dalam lagi, dilakukan underground coal gasification. Jadi dibakar di bawah, kemudian energi panasnya dialirkan keluar untuk menggerakkan turbin atau menjadi sintetik gas dan sebagainya. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran. Saudara harus nanti punya surat tanda registrasi insinyur kalau untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini. Nah, contohnya Freeport. Ini Gunung Grasberg ya. Nah, tadinya gunung kan, pada tahun 1987 mulai ditambang di gunung, 1988 gunungnya dipotong ya, mulai tahun 1991 ya gunungnya sudah rata. Nah, maka menuju ke yang dalam open pit. Ini sering dikatakan super open pit ya. Tahun 2000, foto tahun 2013. Nah, super pitnya Freeport di Grasberg itu mempunyai diameter 3,5 km. Jadi ini 3,5 km. Kemudian kedalamannya adalah 1,2 km. Nah, tentu saja ini adalah pekerjaan keinsinyuran. Bagaimana kita bisa menstabilkan lereng-lereng ini supaya tidak runtuh. Bayangkan kalau lerengnya runtuh, ya ore atau biji yang sudah terungkap itu akan tertimbun lagi. Itu kalau bisa tidak boleh terjadi. Nah, sehingga open pit ini harus stabil, baik dari permukaan maupun sampai lereng-lereng yang terakhir. Dan letaknya 4.200 meter di atas permukaan laut. Bisa saudara bayangkan, Bandung ini kan 700 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kalau di Dagu atas itu ya sekitar 900 lebih lah. Ya itu pun juga sudah dingin ya. Bandung pun di stasiun kereta itu kan 700 meter di atas permukaan laut. Ini 4.200. Bisa saudara bayangkan ya kondisi kerjanya begitu dingin, ya oksigennya kurang dan sebagainya. Disinilah soft skill ini juga berperan. Jangan cepat marah. Ya kan orang kalau letih, kedinginan, capek itu kan cepat marah. Ya kita kerja dengan tim. Nah ini soft skill saudara terapkan ini. Ya, supaya tim ini berhasil mengerjakan pekerjaan. Ya. Nah, jadi contoh yang paling ekstrim ini di Freeport dan pada kedalaman 1,2 km itu sudah tidak ekonomis lagi secara tambang terbuka, maka menuju ke tambang bawah tanah. Nah, jadi ore daripada Grasberg ini sampai ke bawah tanah. Ya, ini akan ditambang dengan Grasberg Block Cave. Ahlinya block caving ini Profesor Ridho, ya, karena doktornya ini adalah untuk menambang dengan block caving, ya seperti ini. Nah, kemudian selama operasi tambang bawah tanah akan dibuat terowongan sepanjang 230 km. Ya, kira-kira 2 kali Jakarta Bandung pulang pergi lewat jalan tol. Kalau jalan tol kan sekitar 130 kilo ya. Hampir 2 kali pulang pergi Jakarta Bandung, panjangnya terowongan-terowongan yang akan dibuat. Jadi diperlukan sarjana teknik pertambangan yang mempunyai hard skill untuk menambang di bawah tanah. Jadi kita harus terus belajar sesuai dengan lapangan kerja yang ada, dan belajar ini bisa dari mana saja, apalagi sekarang banyak sekali webinar-webinar, ya kursus-kursus secara online. Nah, ini yang terakhir. Jadi kembali lagi saya ingin menitipkan ke para mahasiswa ya. Jadi yang pertama kan sudah saya berikan contohnya ya. 1 2. Kemudian jangan memilih-milih pekerjaan. Ya, kerjakan semuanya atau penugasan yang diberikan kepada kita. Nah, bagi para dosen kan kalau kita mengerjakan proyek kan ada yang honornya tinggi, ada yang honornya rendah, ada yang bahkan tidak dapat honor kalau kita membantu pemerintah, ya kan? Nah itu cuman honor rapat saja, terus saya nggak mau kerja, jangan, ya. Jadi kerjakanlah semuanya, bahwa rezeki itu ada di tangan Tuhan, ya. Suatu saat kita mengerjakan pekerjaan yang tidak
tidak ada honornya, ya tetapi kalau kita secara serius dan berhasil, maka nanti dikasih rezeki yang pekerjaannya honornya besar sekali. Itu saya alami betul gitu ya, selama kerja 44 tahun. Jangan memilih-milih pekerjaan. Semuanya pekerjaan dikerjakan dengan baik, tuntas, ya, serius, jujur, ya. Kemudian juga terus belajar untuk memperkuat hard skill kita. Karena lapangan kerja ini kan terus bergerak. Ya, di bidang pertambangan kan bergerak. Dari tambang terbuka kemudian akan menuju ke tambang bawah tanah. Orang yang terbiasa kerja di tambang terbuka kalau langsung ke ini tambang bawah tanah kan agak gini lah, ya, hard skill-nya kurang. Maka dia harus mengikuti atau mengikuti kursus-kursus ya yang khusus di bidang tambang bawah tanah. Kemudian bergaul dengan banyak orang, ya, baik yang di tempat kerja kita, ya, kemudian maupun di masyarakat, ya, untuk menambah soft skill kita. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu tersenyum. Nah, tersenyum ini ternyata obat paling murah untuk menurunkan darah tinggi. Ya, tersenyum. Kalau kita ke kantor pagi-pagi ada cleaning service, kita sapa dengan tersenyum. Ya, yang bersangkutan akan senang. Kita juga merasa lega. Saya menyapa, saya tersenyum. Nah, itu jangan lupa, jangan muka kita cemberut melulu. Waduh, itu rezeki jauh itu ya kan. Jadi muka kita juga harus familiar, tersenyum, bukan tersenyum sendiri seperti orang gila gitu kan. Tapi ya tersenyum, ketemu orang tersenyum, menyapa. Ketemu mahasiswa juga para dosen menyapa. Ya, kalau dia tidak menyapa, kita duluan yang menyapa. Saya sering sekali, dia lewat aja, saya bilang, selamat pagi, terus dia berbalik, oh ya Pak, selamat pagi. Nah itu kan, artinya kita mengajarkan juga ke mereka, ya, menyapa orang yang lebih tua, gitu ya. Nah ini, dan juga jangan lupa untuk berolahraga, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Nah kebetulan saya mengikuti unit kegiatan di ITB, olahraga, sepak bola, tenis, basket. Waktu di Perancis saya ditempatkan di satu kota yang tidak ada orang Indonesianya. Baru pertama kali saya dikirim ke sana, di kota Nancy, di timur. Itu dinginnya bukan main lagi kan. Nah, bagaimana saya mencari teman? Dengan cara berolahraga. Ya, saya mencantumkan pengumuman di sekolah, saya mau maintenance. Terus ada yang balas, oke saya kebetulan maintenance saya bagus. Nah, sehingga cepat sekali tersebar. Banyak yang mau main dengan saya, sehingga saya bergaul. Saya dapat kursus bahasa Prancis gratis. Ya, cepat gitu loh kan. Nah, juga waktu main bola. Ya, saya berbaur dengan masyarakat di luar kampus, ikut main bola di taman umum. Akhirnya saya mempunyai teman banyak. Baik itu para imigran maupun orang Prancis sendiri. Karena kebetulan main bola saya bagus. Saya dulu Persija junior gitu kan. Ya, tapi karena diterima di ITB, saya tinggalkan Persija gitu kan. Nah, sehingga main bola saya bagus. Nah, dengan kita mempraktekkan ini semua, ya soft skill kita terbentuk, kita punya banyak teman dan sebagainya. Itu pesan-pesan saya bagi para mahasiswa. Mudah-mudahan ya menambah pengembangan diri mahasiswa. Ya, jangan lupa kita bergaul. Satu lagi, gini, waktu saya ketua jurusan, ada satu perusahaan multinasional menginginkan sarjana teknik pertambangan. Saya bilang, oke, saya akan kirim. Ini ada beberapa yang cum laude. Saya mengatakan gitu. Terus dia bilang, Pak Madi, kami tidak, kalau bisa jangan dikirim yang cum laude. Saya bilang, kenapa? Kan dia pinter. Hard skill-nya kan luar biasa. Iya, kami di perusahaan ini mementingkan kerjasama. Nah ini, kerjasama. Ya, jadi kalau yang biasa bergaul di himpunan atau di unit kegiatan yang ada di ITB, kerjasamanya itu mudah gitu. Tapi saya bilang, Pak, dicoba aja, kan nanti mereka ikut psikotes. Ya, oke lah kalau begitu. Dan memang tidak diterima. Maaf bagi yang cum laude. Nah ini soft skill Anda juga harus dibentuk gitu loh. Ya, supaya Anda bisa bekerja. Memang kalau Anda bekerja di lembaga penelitian yang sendirian aja kerja, mungkin itu bagus.
Tapi begitu di perusahaan yang memerlukan teamwork, kerjasama, nah ini hard skill yang luar biasa ini tidak begitu diperlukan gitu. Nah ini ya, jadi kembali lagi bentuklah soft skill Anda ya selagi Anda mempunyai waktu 4 tahun pendidikan di ITB. Banyak sekali sarana yang bisa saudara menambah soft skill saudara. Demikian Pak Imam, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama ini. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Made, luar biasa adik-adik. Sebelum saya nanti memberikan waktu untuk kalian untuk berikan pertanyaan, saya mencoba meresumekan ya adik-adik. Karena ini sangat relevan, terutama buat adik-adik TPB. Ini Pak Made sudah lumayan banyak, Pak Made ada 200 mahasiswa ini sekitar. Jadi di PRD adik-adik diajarin tentang mendesain dan juga tentang sekolah insinyur. Jadi ternyata bukan hanya dokter atau apoteker yang ada profesi yang harus sertifikat, tapi ternyata kita juga gitu adik. Kalau dokter mungkin salah memberi obat yang meninggal satu. Tapi kalau insinyur kita dikasih amanah yang luar biasa. Tadi seperti Pak Madi tunjukkan mendesain tambang bawah tanah. Kalau kita tidak tersertifikasi atau kita bukan ahlinya, itu bisa runtuh, yang meninggal bisa banyak sekali. Jadi tadi Pak Made juga menjelaskan seperti itu, ada profesi insinyur dan juga pesan-pesannya yang luar biasa seperti jangan pilih-pilih pekerjaan. Karena kita tidak tahu rezeki datang dari mana saja, bisa datang dari mana aja, dan bisa jadi kita akan dilihat ketika mengerjakan tadi pekerjaan ini simpel-simpel gitu. Terus juga terus belajar. Dan kita harus supel, pandai bergaul. Terus tersenyum dan juga rajin olahraga. Ciri khas yang saya lihat dari Pak Made ketika makan siang di ruang tambang, beliau ini gagah, Adik. Walaupun beliau mau pura bakti, badannya tegap. Ternyata saya tahu kuncinya, Pak. Sering olahraga dan tersenyum, Pak Made senyum, jadi sehat terus gitu. Baik, adik-adik, sekarang sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Silakan raise hand. Silakan raise hand, adik-adik. Ada itu Tommy Nugraha. Iya. Tommy Nugraha. Tommy Nugraha. Silakan. Kebetulan Tommy ini dulu masih saya juga Pak Made, anak tambang. Oke. Silakan Tommy. Ya, silakan, terima Tom. kasih Pak Imam. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Made. Perkenalkan saya Tommy Nugroho 1211910 dari Prodi Teknik Pertambangan. Sebenarnya saya sangat meng-highlight yang tadi yang pernyataan Pak Made kalau misalkan milih pekerjaannya itu jangan pilih-pilih ya. Nah, sebenarnya menghadapi dunia yang sebenarnya serba dinamis saat ini, saya agak agak khawatir terkait masa depan saya. Sebenarnya seperti saya sekarang masuk ya teknik pertambangan, tapi melihat perkataan orang-orang itu banyak yang bekerja itu di luar jurusannya gitu. Nah, saya berpikir apakah ilmu saya yang di teknik pertambangan ini akan berguna gitu di pekerjaan saya nanti ya, dan apakah tidak eman ya Mas ya? Tidak mubazir gitu kalau saya berkuliah di teknik pertambangan dan ternyata bekerjanya di luar teknik pertambangan tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, bisa saya jawab langsung? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Made. Nah, mungkin ini salah interpretasi, Mas ya, Mas Tommy juga Mas Imam nih ya. Tadi saya mengatakan kalau kita sudah bekerja, kemudian ada penugasan oleh atasan kita, jangan pilih-pilih pekerjaan. Ya, yang ini saya tidak mau Pak, yang ini tidak mau. Nah, bagi konsultan, ya, jangan melihat pekerjaan-pekerjaan yang hanya memberikan return yang besar. Return yang kecil juga harus dikerjakan. Bagi para dosen, saya mengatakan, jangan pilih-pilih pekerjaan. Artinya kan sudah memilih pekerjaan sebagai dosen, pekerjaan sebagai konsultan, pekerjaan di perusahaan tambang, ya, Mas Tommy ya. Bukan berarti kita memilih di luar keahlian kita, tapi begitu kita sudah bekerja di satu tempat, ya ada penugasan atau apapun ya pekerjaan yang diberikan ke kita, jangan pilih-pilih yang hanya return-nya besar. Nah, ini yang menjadi catatan. Yang hanya return-nya besar, ya, atau honornya yang besar. Baru kita mau mengerjakan. Tapi kalau bisa semua pekerjaan. Nah, karena di sini kembali lagi saya menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan ini kan menguji kita. Ini saya berikan pekerjaan
yang nggak ada honornya, mau nggak dia kerjain? Ah, nggak ada honornya, saya nggak mau. Nah, kan gitu. Tapi kalau semua yang diberikan ke kita, kita kerjakan, bukan berarti milih yang Mas Tommy tadi mengatakan di luar bidang keahliannya, bukan seperti itu. Sesudah kita bekerja, kita diberikan tugas, diberikan pekerjaan. Jangan milih-milih. Semua pekerjaan kita selesaikan dengan tuntas, dengan kerja keras. Seperti itu. Ya. Ngerti, Mas? Ya. Tommy Ya kan? gimana? Ya mungkin saya salah mispersepsi gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya saya juga masih agak punya kekhawatiran tersendiri Pak terkait yang itu misalkan tiba-tiba saya jurusan pertambangan terus nanti tiba-tiba dapat pekerjaannya itu di luar teknik pertambangan seperti itu Pak. Apakah itu akan saya ambil atau memilih yang di teknik pertambangan saja itu Pak? Lebih baik yang sejurusan yang apa ya? Yang sama yang bisa Oke. Saya mengerti Mas Tommy ya. Jadi begini, memang sebaiknya kan di bidang yang kita pelajari karena kita sudah mempunyai hard skill-nya kan, ilmunya itu sudah kita punyai. Tetapi tiba-tiba ada bidang pekerjaan yang lain, saudara diterima di situ, ya mungkin seperti yang saya tadi bilang, mungkin ini jalan yang terbaik, ya kan? Nah itu, jadi, makanya sering-seringlah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat kita akan mengambil keputusan atau kita bekerja di sangat sulit sekali, kita berdoa. Pasti Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita kerjakan. Itu sudah saya alami 43 tahun lebih selama bekerja. Ya. Berdoa dan Tuhan akan menunjuk orang yang membantu kita. Nah, bukan Tuhan sendiri yang turun. Tuhan menugaskan orang untuk membantu. Ya, tiba-tiba orang datang begini. Waduh, ya, berdoa. Ya, ini penting sekali. Meminta petunjuk. Karena kalau di agama saya bekerja untuk Tuhan. Ini kan, saya bekerja untuk Tuhan. Pasti Tuhan menunjukkan jalan. Nah ini, ya kan maaf ini soal ini ya. Karena saya percaya seperti itu, ya. Dan ini bukan teori, saya alami, Mas Tommy. Saya alami 44 tahun bekerja, 44 tahun kurang berapa bulan lah, ya kan. Semuanya saya alami. Di kondisi yang paling buruk pun saya alami. Sebagai manusia yang paling rendah pun saya sudah alami. Ya, tapi Tuhan akan datang, ya, melalui orang, gitu loh. Ya, Mas Tommy ya. Nah. Jadi masalah pekerjaan ini, ya kalau memang ada pilihan, ya yang terbaik adalah sesuai dengan hard skill yang sudah kita punyai. Ya, tapi kalau tidak, ya sudah gitu. Nah, seperti saya kan, saya cerita, saya tidak punya kemampuan untuk mengajar sebagai dosen. Ya, saya tidak pernah jadi asisten. Paling tidak kalau asisten kan saya ngerti cara mengajarnya seperti ini. Tapi tiba-tiba saya harus mau jadi dosen. Bukan harus milih, harus mau. Ya kan? Zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ditawari, kamu mau nggak jadi dosen? Zaman dulu kamu jadi dosen. Ya udah. Ya kan? Nah itu saya alami dan ternyata memang itu adalah jalan yang terbaik untuk saya. Waktu saya ingin bekerja sebagai birokrat, ya dipenuhi oleh Yang Maha Kuasa 10 tahun sampai 60 tahun. 60 tahun itu adalah umur pensiun seorang pejabat eselon 1. Eselon 1 sebagai pegawai negeri itu adalah jabatan yang tertinggi. Kalau menteri seperti Pak Purnomo itu jabatan politis, ya. Tapi PNS itu jabatan tertingginya adalah eselon 1 sampai umur 60. Saya berhenti di umur 60, kemudian saya kembali ke kampus. Nah, kan bonus. Ya, bonus 10 tahun lagi, saya pensiun di umur 70 tahun. Kalau saya kerja di swasta 60 tahun selesai, Pak. Ya kan? Saya sudah nganggur. Saya dapat bonus 10 tahun lagi. Nah, ini kan anugerah dari Tuhan. Bahwa inilah jalan yang terbaik menurut Tuhan untuk saya. Gitu, Mas Tommy. Ya. Jadi itu saya menekankan, ya, sering-sering berdoa. Ya, itu.
Terima kasih Pak Made dan Mas Tommy, semoga bisa menjawab. Mungkin satu saja ya, dari Mas Tommy saja pertanyaannya karena waktunya yang terus berjalan. Nanti lain kali adik-adik kalau di kampus bisa bertemu Pak Made bisa langsung tanya langsung ya adik-adik ya. Sekarang sudah hampir 400 peserta, ada 300 lebih mahasiswa Bapak-Bapak. Berikutnya tidak kalah serunya adik-adik, pembicara berikutnya adalah Profesor Purnomo. Beliau adalah dosen di Teknik Perminyakan angkatan 74. Beliau mendapat S2 dan S3 dari Colorado School of Mines USA. Selain di ITB, beliau juga berkarir di banyak institusi adik-adik. Salah satunya adalah beliau pernah menjabat sebagai Menteri ESDM dan juga Menteri Pertahanan. Tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat, kami persilakan buat Profesor Purnomo. Mangga Bapak. Terima kasih Di Imam atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya melanjutkan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Profesor Made. Saya akan lebih fokus kepada satu topik, yaitu berpikir kritis, ya, critical thinking. Tapi sebetulnya saya ingin bercerita dulu, ya, bahwa pada tahun 2020, tahun lalu, The World Economic Forum itu membuat penelitian bahwa untuk menghadapi revolusi industri yang sekarang ini, ya, di tengah-tengah kita, maka ada 4 soft skill yang perlu diperhatikan. Ya, ini hasil penelitian dari World Economic Forum, ya, itu pusatnya di kota Davos, kemudian didukung oleh Dikbudnya Kanada di Ontario, kemudian juga dari UN, United Nations, kemudian juga Komisi Broadland, ya, bahwa menyatakan bahwa agar bisa mengikuti perkembangan revolusi industri ini menghadapi banyak masalah, maka ada 4 soft skill. Saya fokus kepada soft skill, ya, yang memang perlu kita pahami betul. Yaitu pertama, problem solving, ya, pemecahan masalah. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Kemudian yang kedua itu adalah self management, ya, manajemen diri. Ya. Itu banyak yang sekarang ini saya coba rangkum dalam yang disebut dengan self leadership. Ya. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan rekan-rekan. Ya. Jadi bekerja dalam tim, ya, ya, working with people. Dan yang keempat adalah pemanfaatan teknologi dan pengembangannya. Jadi ada 4 type of skill yang tampaknya, ya, waktu dibuat penelitian itu beberapa institusi level global itu sepakat bahwa 4 hal ini: problem solving, self management, working with people, kemudian pemanfaatan teknologi dan pengembangannya. Saya tidak akan bicara semuanya karena saya akan berbicara secara singkat, fokus kepada pemecahan masalah, dan lebih khusus lagi saya akan berbicara mengenai critical thinking. Tadi sudah disebut oleh Profesor Made Astawa, tapi mungkin saya akan perdalam, ya, berpikir kritis. Yang saya ingin sampaikan, saya ingin menggunakan pendekatan 5W1H. Saya akan bercerita dulu who, when, where, what, why, and how. Ya, jadi 5W1H saya akan kupas satu persatu dalam konteks berpikir kritis atau critical thinking. Yang pertama, who.
Siapapun itu selalu ada masalah dalam hidupnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, masalah itu akan kita hadapi. Apakah itu seorang mahasiswa, apakah seorang dosen, atau siapapun. Tidak terkecuali yang sekarang berada di dalam online saat ini, mahasiswa TPB. Disitulah sebetulnya berpikir kritis atau critical thinking itu perlu. Karena dengan critical thinking itu, maka dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Terhadap dirinya sendiri, masalah terhadap lingkungan dekatnya, atau problematik lingkungan yang lebih luas. Mungkin lingkungan yang ada di dalam masyarakat. Jadi saya akan fokus kepada critical thinking masalah yang dihadapi. When and where. When and where ini itu terjadi bisa kapan saja, bisa dimanapun saja. Karena membangun kemampuan berpikir kritis itu tidak mudah. Butuh energi untuk membangun apa yang disebut dengan rational thinking. Rational thinking. Tidak regular thinking, rational thinking. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terutama pada waktu nanti ini para mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, masalah-masalah yang dihadapi risikonya tinggi atau berdampak tinggi. Nah, ini critical thinking ini penting. Critical thinking ini penting. Nah, pertanyaannya apa sih definisi dari critical thinking? What is critical thinking? Critical thinking by definition, ini ada beberapa pakar yang mendefinisikan, saya rangkum saja, adalah kemampuan berpikir secara rasional untuk menentukan apa yang kita percaya dan akan kita lakukan. Jadi itulah definisi secara singkat. Tetapi kemampuan berpikir kritis itu bagaimana seseorang itu mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan bagian dari masalah. If you have a problem, then you see a piece of the problems. Kita bisa lihat itu. Kalau itu ada sebuah masalah, bagian-bagian dari masalah itu kita mesti bisa mengidentifikasi, kita analisa, kita evaluasi, kita interpretasikan, kemudian kita buat ide dan opini dalam sebuah situasi. Sehingga kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir. Secara singkat, berpikir kritis itu adalah melihat isu, melihat masalah dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif, dari berbagai angle. Biasanya kita melihat dari satu angle saja. No, kita lihat dari berbagai angle, kita lihat. Kemudian kita update terhadap eviden, bukti-bukti baru yang mungkin bisa kita kumpulkan. Yang mungkin dia tidak sejalan saat ini. Kemudian kita bernalar secara ketat. Kita berpikir dengan menggunakan nalar. Klaim yang didukung dengan bukti, itu penting. Kesimpulan kemudian dari fakta-fakta tersebut, itu kita rangkum bersama. Jadi itulah berpikir secara kritis. Nah, tantangannya biasanya, seorang yang berpikir kritis itu tantangannya itu dia overconfidence biasanya. Dia yakin bahwa ini yang terbaik. Dan sering salah paham terhadap kritik yang lain. Itu tantangannya. Tapi terkadang konfirmasinya bias karena kita bekerja dalam satu grup. Karena kita bekerja dalam satu grup, keinginan kita itu tidak bisa kita lakukan karena itu keinginan grup. Jadi konfirmasinya itu kadang-kadang bias dari kacamata kita. Dan biasanya ada faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal
yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan critical thinking, strategi kita berpikir strategis menghadapi masalah. Satu, kita biasanya menanyakan pertanyaan yang mendasar. Kalau ada masalah, kita menanyakan dulu pertanyaan yang mendasar itu seperti apa. Kemudian kita mengevaluasi asumsi-asumsinya apa, menganalisa situasi, kita mengevaluasi pemikiran-pemikirannya, kemudian kita juga membedakan dan membandingkan dari berbagai analisa, evaluasi pemikiran tersebut. Kemudian ya kita membalikan situasi itu ya, kita membuat satu ya quote unquote semacam simulasi gitu, kita kategorikan, kemudian kita buat what if skenario. Kalau ini gimana? Kalau itu bagaimana? Ya, sehingga itulah kemudian kita bisa berpikir secara kritis, gitu ya, critical thinking. Ada satu resep yang saya ambil dari Dr. Edward de Bono, ya, mengenai isu, kalau ada isu dan masalah, ya, saran beliau ini prosesnya kita buat konklusi dan summary dulu. Ya, kemudian kita update informasinya dari waktu ke waktu karena itu dynamic biasanya informasinya. Kemudian feeling, reaksi, sikap dari lingkungan kita seperti apa. Karena ada pepatah mengatakan no man is an island. Tidak ada seorang itu yang bisa berdiri sendiri. No man is an island. Kemudian kita melihat positif aspeknya apa, benefitnya, dan kemudian cautious-nya, negatif efeknya apa. Ya, kita lihat dengan berpikir secara benefit cost. Kemudian fact of life-nya apa yang harus kita hadapi, kemudian kita membuat satu keputusan. Saya kira itu beberapa hal saya yang ingin tambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Mahdi Astawa. Sahabat saya, satu liting kita angkatan 70. Saya bukan angkatan 74, saya angkatan 70 juga, tapi lulus 74. Siap, 75. Pak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Profesor. Baik adik-adik, baru saja kita mendengarkan materi yang bagus, melengkapi tadi yang disampaikan oleh Profesor Made. Profesor Purnomo memberikan tips and tricks kepada kita tentang critical thinking yang harus mempertimbangkan 5 aspek, yaitu 5 aspek: who, when, where, what, why, and how. Jadi silakan buat adik-adik, di sini ada 400-an ini seharusnya ya, 350-an adik-adik. Silakan bila ada pertanyaan bisa langsung raise hand, nanti saya pilih. Satu saja ya adik-adik ya. Adik mahasiswa, silakan. Profesor Purnomo, sambil menunggu mungkin dari adik-adik, saya ingin boleh bertanya ya, Profesor ya? Boleh, boleh. Kalau saya melihat Profesor Purnomo karirnya begitu bagus, bukan hanya di ITB tapi juga di pemerintahan. Kalau boleh tahu mungkin semacam tips atau hal apa yang terpenting yang Profesor Purnomo miliki, yang Profesor Purnomo lakukan sehingga karirnya begitu bagus. Mungkin filosofi hidup atau apa yang ingin dibagikan kepada kami-kami ini, yang muda-muda dan juga adik-adik mahasiswa, Profesor. Pertama, saya dukung betul apa yang dikatakan Profesor Mahdi Astawa. Fit atau dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sekali bagi kita. Ya, saya setuju sekali dengan beliau. Ya. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, kita harus ingat ya, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Satu itu. Ini ada beberapa tips sebetulnya yang saya
kebetulan saya mengajar mata kuliah S3 kepemimpinan di Universitas Pertahanan. Ini ada tips ya, kebetulan ini. Mencintai dan percaya diri sendiri. Akui kesempurnaan, kelebihan, dan kekurangan kita. Itu pertama. Kedua, ya, do the best for the country. Ya. Kalau nanti di antara para mahasiswa atau kita semua datang ke Washington, ya, ke makam Arlington, di mana John F. Kennedy dimakamkan. Di situ tertulis betul. Ya. Don't ask what the country can do for you, but ask yourself what you can do for the country. Do the best for the country. Ya, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negaramu. Maaf karena saya berpuluh tahun berada di sektor pemerintahan, jadi ya, do the best for the country is one of my philosophy. Melakukan sesuatu, persiapannya harus matang. Persiapan yang matang, perencanaan yang matang adalah 50% dari keberhasilan. Ya, itu yang saya pegang betul. Dan pegang prinsipnya Sun Tzu. Kenali diri kamu dan kenali lingkungan kamu. Kalau Sun Tzu itu jenderal perang, dia melihat kekuatan kita seperti apa, kemudian lingkungan kita, musuh kita seperti apa. Tapi dalam pendekatan filosofi saya, kenali diri kamu dan kenali lingkungan kamu, teman kamu, ya, sahabat kamu, siapapun kenali itu. Ya. Dan yang penting, saya setuju tadi, jangan do nothing. Banyak sekali ya, yang saya hadapi, ya, baik itu pada waktu berada di pemerintahan, ya, yang melakukan status quo. Status quo itu nggak berbuat apa-apa begitu, do nothing. Nah, saya setuju sekali tadi, ya, dari Profesor Made Astawa, jangan pilih jabatan. Ya. Ada istilah Cina, ya, dikatakan kalau kamu ingin 1000 li, ya, mulailah dengan 1 li. Kalau kamu jadi mahasiswa ITB, jadilah mahasiswa ITB yang baik. Ya. Lulus tepat waktu, belajar, ya boleh pacaran, nyenggol kiri, nyenggol kanan, boleh. Tapi tugas kamu selesaikan kamu di ITB. Ya, jadi, do the best. Ya. Jangan pilih-pilih jabatan. Dan karena ini saya skip yang clean governance and good governance. Karena ini untuk di kursus-kursus pemerintahan harus profesional. Apa itu profesional? Ya, dia punya rasa tanggung jawab, etik, ya, mesti etik. Ya. Mungkin tidak ada di hukum, tidak di aturan, tapi ada di etik. Pegang etik. Etik sebagai apa? Mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pejabat, apa-apapun. Gain knowledge, selalu terus belajar. Ya. Selalu terus belajar. Saya kembali ke ITB, saya terus belajar. Kita selalu mengembangkan knowledge kita. Dan tadi yang terakhir yang penting, dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tip yang saya berikan apakah saya berada di, saya mengajarkan di sekolah staf dan komando gabungan, apakah saya mengajar SESPA, SUSPI, dan lain sebagainya. Ini adalah tipsnya. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Adik-adik, jadi adik-adik ya. Oh, ada yang ingin bertanya, Profesor, ada mahasiswa. Tapi sebelum ke sana saya akan meresumekan mungkin ya adik-adik ya yang tadi Profesor Purnomo sampaikan. Kan kemarin kita juga ada semacam acara buat kalian knowing yourself. Ternyata tadi seperti yang diceritakan Profesor Purnomo, ternyata itu benar sekali. Sun Tzu tadi ada Sun Tzu. Kenali diri dan lingkungan. Dan Mas Imam tahu kalian anak milenial saat ini tadi pesan Profesor boleh pacaran singgol kanan singgol kiri tapi tugas utamanya adalah belajar begitu ya Profesor ya. Baik, ini ada Mas Alif. Silakan Mas Alif. Oke, terima kasih Mas Imam untuk kesempatannya bertanya. Terima kasih juga buat Pak Purnomo telah memberikan materi yang baik kepada kami. Saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan simpel sih Pak.
Jadi waktu Pak Purnomo dulu menjadi mahasiswa ITB, itu kira-kira kegiatan Bapak apa ya Pak? Terus apa yang Bapak lakukan sehingga bisa menjadi seperti Bapak sekarang ini? Karena siapa tahu ada yang bisa kami pelajarin dari sekarang dan ada yang bisa kami tekuni dari sekarang agar sebagai bekal lah yang pada akhirnya bisa membuat kami menjadi sukses seperti Bapak. Seperti itu, Pak. Ya, Terima kasih Mas Alif. Mangga Profesor. saya adalah pemain catur. Di dalam hidup saya selalu menggunakan teori catur untuk memenangkan pertempuran. Tapi memenangkan pertempuran bukan berarti berkelahi. Pertempuran itu seperti masalah tadi. Ya. Saya terakhir di ITB, saya sebagai ketua Persama ITB, Persatuan Catur Mahasiswa ITB, karena memang hobi saya catur. Sampai saya dikirim ITB untuk kejuaraan Jawa Barat, sampai kemudian saya di kejuaraan nasional. Jadi waktu itu ada dua pilihan. Terus main catur, dapat Grandmaster catur, tapi di ITB-nya nggak lulus. Atau caturnya sambilan saja, saya sebagai mahasiswa, saya selesaikan S1 saya di ITB. And that's what I did. Saya selesaikan, saya aktif di catur, saya bantu Patra, ya, tetapi fokus adalah selesaikan pelajaran kamu di ITB S1, karena itu bekal. Ya, itu adalah bekal untuk nanti ke depannya. Ya, kebetulan juga dilandasi bahwa saya tidak dari Bandung, saya dari jauh dari Jawa Tengah, ya. Dan saya kira kita di Bandung, ya, kalian semuanya bergantung itu untuk sekolah, jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Ya, tetapi memang filosofi catur saya pakai. Catur itu kayak simulasi. Ya, dia memberikan what if skenario. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu gimana? Ya tujuannya supaya menang. Tapi di sini bukan menang apapun, tetapi menang dalam arti kata kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Terima kasih, Profesor. Baik, adik-adik cukup satu saja ya, karena kita masih ada profesor satu lagi yang akan memberikan motivasi kepada kita semua. Terima kasih, Profesor Purnomo. Berikutnya adik-adik masih dari teknik perminyakan. Berikutnya adalah sohibnya Profesor Purnomo. Mohon maaf tadi salah menyebut angkatan. Profesor Purnomo dan Profesor Septo adalah angkatan 70 adik-adik ya di teknik perminyakan. Nama lengkap Profesor Septo adalah Profesor Hasian Parlindungan Septo Ratno Siregar adik-adik. Beliau lulus ITB, S1-nya, kemudian S2 dan S3. S2 dari University of Paul Sabatier France, Paris. S3-nya beliau lulus dari University of Bordeaux, juga dari Perancis. Adik-adik, Profesor Septo ini beliau merupakan dosen teladan ITB dan juga tingkat nasional ya Profesor ya. Beliau juga mendapat banyak penghargaan, award. Salah satunya adalah pada tahun 2016 kemarin dari ITB mendapatkan award di bidang karya inovasi. Tanpa berpanjang lebar, Profesor Septo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Imam Santoso. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak? Sangat jelas. Ya, ya, ya saya sangat senang bahwa saya dapat giliran terakhir karena memang saya tidak siapkan slide seperti Pak Profesor Made tadi. Jadi Profesor Made dan Profesor Purnomo sudah bicara banyak, jadi saya nambahkan sedikit aja. Jadi memang kebetulan saya yang pensiun terakhir, jadi itu kebetulan, tapi memang saya senang dapat giliran terakhir. Tapi mungkin saya jadi melengkapi saja yang sudah baik sekali disampaikan Profesor Made dan Profesor Purnomo. Profesor Made dan Profesor Purnomo sempat ada di pemerintahan ya, sebagai pejabat di pemerintah ya, pejabat tinggi ya.
Nah, saya tidak. Jadi itu mungkin melengkapinya di situ. Ya, saya beda. Jadi untuk adik-adik, salah satu motivasi yang saya mau sampaikan, tidak harus semua orang sama. Setiap orang punya bakat sendiri-sendiri, punya lingkungan sendiri-sendiri, latar belakang sosial, keluarga, dan memang kepribadian yang berbeda sendiri-sendiri. Ya. Jadi saya jenis orang yang lebih suka fokus pada satu bidang ilmu secara lebih mendalam. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Ya. Dan untuk itu para mahasiswa juga tidak selalu harus melihat ke samping, wah si ini nanti jadi pejabat, itu jadi pemuka di masyarakat dan lain-lain, tapi tidak harus begitu. Jadi kenalilah, tadi yang disampaikan Pak Purnomo betul, kenalilah diri sendiri, lalu cari apa bakat terbesar Anda, ya masing-masing. Tentunya di dalam konteks sekarang Anda sudah berada di fakultas di FTTM kan ya, nanti jurusannya prodinya kemudian ya, tapi cobalah kenali di dalam konteks prodi Anda apa yang Anda paling gemari, paling suka gitu ya, dan paling punya bakat, paling prestasi yang paling bagus, nilai-nilai paling tinggi di mana kira-kira, artinya dengan effort yang sama, tapi nilai mana yang paling tinggi. Bukan berarti kerja santai, ini kerja keras. Tadi yang Pak Made bilang sama Pak Purnomo, kerja keras ya. Ya, mana yang paling hasil paling baik itu kenali. Nah, disitulah fokus, karena kita tidak bisa memenangkan semuanya. Ya, kalau perang juga biasanya ada front yang dikorbankan, ya, tapi ada front yang kita fokuskan untuk menang. Jadi Pak Purnomo itu Menteri Pertahanan, tahu strategi pertahanan juga, kadang-kadang ada yang dikorbankan, ya. Main catur juga begitu ya, Pak Purnomo itu. Saya tahu, saya kenal baik. Dia suka sampaikan strategi catur juga. Nah, jadi ada yang memang kita perlu fokus, tidak semua harus dimenangkan. Ya. Nah, tentang hal yang perlu difokus, yang harus dia punya ya oleh setiap mahasiswa dan kedepannya juga adalah kuat dalam basic sciences, kuat dalam ilmu dasar. Ya. Ilmu dasar apa? Matematika, fisika, dan mungkin kimia. Kalau mungkin metalurgi ada banyak kimia juga ya. Tambang juga processing. Ya. Jadi harus kuat dalam ilmu dasar di dalam yang menunjang engineering kita, yang menunjang keteknikan kita ya. Jadi matematika, fisika, kimia, dan mungkin yang lain-lain ya. Mungkin ada yang ke arah biologi untuk mengetahui korosi, kadang-kadang ada juga perlu bio-corrosive material ya. Jadi kenapa? Karena tidak ada orang yang lain yang sekuat kita. Kita mendalami hal itu ya. Orang-orang lain bicara banyak hal, tapi kalau bicara yang dalam tentang suatu hal yang kita pelajari dari S1 sekarang, mungkin hanya orang-orang tambang, orang-orang FTTM, entah tambang, entah metalurgi, geofisika, teknik geofisika, maupun teknik permiakan yang tahu. Ya. Jadi harus kuat di dalam bidang-bidang Anda. Yang saya bilang basic sciences, matematika, fisika, kimia, tapi juga ke bidang ke-engineering-nya, ya, ke teknikannya. Teknik tambang, metalurgi, dan permiakan, dan teknik geofisika harus kuat di situ. Kenapa? Zaman sekarang orang udah masuk banyak ke machine learning, jadi melatih mesin-mesin, melatih data dengan komputer, ya, melatih komputer dengan program yang canggih-canggih, data yang sudah banyak sekali. Dengan banyak sekali, kita bisa kumpulkan begitu banyak data, lalu dianalisa datanya, dicari hubungan-hubungan satu sama lain. Nah, kalau kita cari hubungannya tidak punya reasoning yang jelas, tadi ada Pak Made dan Pak Purnomo bilang tentang logical, critical thinking, ya. Nah, kadang-kadang kalau orang
yang tidak belajar ilmu-ilmu kita, hubungkan aja data yang kebetulan ketemu, ini match katanya, ya match. Misalnya ya, hubungan antara harga minyak dan harga gas terhadap waktu itu kok sama dengan perilaku banyaknya ibu hamil misalnya. Nah, mungkin kebetulan aja itu, tapi tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan yang bisa dijelaskan gitu. Mungkin kebetulan sih bisa terjadi, tapi itu hal-hal seperti itu terlalu spekulatif ya. Nah, kita harus punya yang disebut artificial intelligence yang punya reasoning, expert, yang kita harus punya expertise di dalam bidang kita, baru pakai machine learning, data analytics, yang data bisa begitu banyak. Zaman sekarang udah banyak sekali ya. Nah, saya dari perminyakan jadi tahu banyak sekali data sejak tahun 40-an atau sebelumnya juga sejak zaman Belanda yang kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai untuk menganalisa. Tapi kalau memakainya hanya kita tahu memakai sebagai operator yang tahu menjalankan program-program data analytics, machine learning, artificial intelligence yang hebat-hebat, tapi tidak tahu reasoning, alasan-alasan dasar ilmiah di bawah itu bisanya jadi nanti sembrono ya, hasil peramalan ke depan menjadi melenceng gitu. Jadi kalau kata orang kan kalau garbage in maka garbage out juga yang kita peroleh. Jadi harus kuat di dalam basics supaya memakai teknologi yang baru itu juga berguna dan masuk akal ya. Nah, juga yang saya ingin sampaikan tadi ada Pak Made, saya senang pakai istilah jangan kecewa itu dalam soft skills ada satu aspek yaitu jangan cepat kecewa, jangan putus asa. Itu saya mau agak kasih waktu di situ lebih, itu karena mungkin tidak banyak, tapi ada beberapa mahasiswa, bukan hanya di S1 ya, tapi S2, saya lihat ada juga S3 di sini kan ya, makin ke atas itu makin banyak soft skill sebetulnya ya yang diperlukan. Dalam hal ini lebih pada non teknis, yaitu jangan putus asa ya. Dulu saya juga belajar di Prancis sama-sama Pak Made, kami pernah bersama-sama waktunya di Prancis. Pak Made kunjungi saya waktu itu ya, kami bercengkrama makan sama-sama gitu ya, masakan saya yang sederhana aja jadi Pak Made mau makan juga. Nah itu ada teman-teman kami yang tidak berhasil, dan artinya S2, S3-nya di Prancis. Padahal S1 sudah lulus dari ITB. Ya. Kenapa? Yang tidak lulusnya itu bukan karena tidak mampu secara akademis, tapi ada masalah susah pisah sama keluarga, ada macam-macam lah ya. Jadi lebih pada masalah psikologis, masalah non teknis. Nah ini yang saya coba juga angkat dan coba kasih saran, yaitu kembali lagi hal fokus tadi. Fokuslah pada hal-hal yang paling penting ya. Pak Purnomo tadi bilang ya mungkin pacaran oke lah, nengok sini nengok sana gitu, tapi fokus tetap pada yang terpenting dalam hidup saat ini, pada saat yang kita jalankan. Jadi apa yang paling penting saat ini buat kalian belajar baik S1, S2 maupun S3 ya. Memang banyak tuntutan lain ya, tapi itu mesti di manage tadi, dikelola. Pak Purnomo sampaikan dengan pengelolaan diri yang baik ya. Pengelolaan termasuk pengelolaan emosi ya. Jadi sebetulnya tidak ada solusi yang eksak yang harus begini harus begitu, tapi ya kita berdoakan, lalu ya moga-moga Tuhan kasih solusi, dan sering Tuhan kasih solusi ya. Jadi jangan cari jalan pendek, jangan putus asa keluar atau lebih
jelek dari itu ya, frustasi, depresi dan lain-lain, jangan. Itu bukan solusi yang orang berpikiran cerdas atau logis ya. Jadi Tuhan sudah kasih sesuatu yang baik buat kita. Anda sudah dilahirkan dengan maksud tertentu ya, yang pribadi, yang unik buat tiap orang. Anda sudah masuk ITB, itu bukan main ya. Anda mesti sangat mensyukuri dan sangat memang bangga dengan posisi Anda sebagai mahasiswa baik S1, S2, S3 di ITB, di institusi yang termasuk unggul ya. Di ITB ini unggul, akreditasinya masuk unggul. Jadi Anda harus memang bangga ya. Nah, tapi jangan berhenti di bangga saja, tapi berarti Anda bisa bilang, oh kalau gitu mestinya saya bisa cari solusi dari masalah-masalah saya ya. Jadi jangan putus asa, kecewa, tapi terus kerja keras, dan komunikasi. Yang satu saran juga adalah jangan dipendam sendiri. Di sini perlunya tadi udah sebut-sebut juga komunikasi dan relational skill, bersahabat, ramah terhadap orang, sharing masalah pada orang lain juga, ya. Jadi jangan hanya, aduh saya sendiri nggak bisa apa-apa, saya malu sama teman untuk sharing, sama orang tua lebih-lebih lagi, saya udah dikirim dari jauh-jauh dari kampung halaman, masa kembali nggak berhasil gitu ya. Aduh, ngomong ada masalah juga takut sama orang tua, mereka juga nggak bisa selesaikan mungkin ya. Jangan, komunikasi dan binalah hubungan yang baik. Nah, nama saya memang tadi sudah dibacakan, nama saya ada kombinasi Jawa dan Batak. Ibu saya Jawa, bapak saya Tapanuli, Batak. Jadi Septoratno itu ada nama Jawanya. Tapi saya lahir di Bandung. Jadi saya lahir di Bandung, jadi saya cukup tahu ngomong bahasa Sunda meskipun bukan yang tinggi-tinggi ya. Nah, saya senang ada ungkapan, ini adik saya Mas Dimas Tahamolana, saya lihat ada tadi sempat ungkap ini di pertemuan dosen-dosen, dan saya jadi ingat, oh ya ini bagus. Ada ungkapan silih asih, silih asuh, silih asih, silih asah, silih asuh di Sunda itu ya. Dalam arti kata silih itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengasah dan saling mengasuh ya. Nah, mengasihi itu sebagai dasar, saling menyayangi sama teman-teman. Silih asah, mengasah ya, jadi kalau menajamkan satu sama lain, kasih saran ke orang lain dan terima saran juga dari orang lain. Kita harus bisa menerima saran dan tetap hubungan baik, karena ada silih asihnya tadi. Jangan yang terus marah kalau dikasih saran sama orang, si ini taunya kritik saya aja gitu. Jangan, kita menerima. Silih asuh juga demikian, kita perlu mengasuh ya. Jadi kalau asah itu kan saling menajamkan, bisa panas ya, terjadi friksi. Tapi jangan jadi musuh ya. Tapi inilah teman yang baik itu justru sering teman yang kasih saran. Kalau teman-teman biasa aja, hai aja, mungkin baik-baik aja, mungkin tidak tahu masalah kita, jadi kita belum tentu teman yang biasa itu nggak menjadi teman yang baik ya. Tapi kalau teman yang dekat tahu masalah kita, kasih saran, kita terima sarannya dengan baik. Nah, itu relational skill, termasuk dalam soft skills tadi ya, yang perlu kita pegang juga. Nah, banyak ini sekarang juga ada S2, S3 di ITB, tapi juga beberapa dari kalian mungkin yang S1 mungkin akan ambil S2, S3 di tempat lain ya, entah baik di Indonesia, di Asia maupun di luar Asia, Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah ya, makin banyak juga Timur Tengah sekarang, atau di Afrika atau di mana. Nah, itu di situ perlu tambahan lagi dalam hal relational skill tadi ya. Belajar culture yang berbeda, bahasa orang lain, kebiasaan orang lain. Mungkin kalau orang kita kan masih ada sopan santunnya ya, bicara tidak terlalu lugas ya. Kalau orang di luar negeri, orang yang
yang sangat logis, berpikir logis, ngomongnya apa adanya. Mungkin dia bilang, oh kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa, gini aja nggak bisa. Nah itu gampang sekali kita patah arang. Jangan. Kita bilang, saya sudah ciptaan Tuhan, Tuhan kasih saya sampai sekarang bakat ini, saya nggak jadi, jangan sampai dimakan oleh kata-kata orang yang merendahkan saya, ya jangan. Karena itu termasuk mungkin cywar untuk supaya dia menyingkirkan saingan atau nggak tahu saya motivasinya apa ya, tapi jangan kalah dengan cywar atau kata-kata orang yang kita anggap menyakitkan, ya. Jadi kita harus komunikasi terus dengan cari-cari teman-teman lain lagi, cari teman-teman yang mengencourage, ya. Sekali lagi komunikasi, jangan lalu bertanya pada semua orang, ya. Termasuk ya memang di Google, zaman sekarang kan di Google banyak, tapi sering kita perlu komunikasi secara langsung juga dengan orang-orang lain, ya. Nah, mungkin saya justru merasa cukup di situ dulu, ya. Saya ulangi sedikit poin-poinnya. Perlu fokus pada hal-hal yang paling kuat, yang bakat Anda. Perlu fokus pada ilmu-ilmu dasar, baik basic sciences maupun engineering sciences, di mana Anda mendalami itu, ya. Apakah pertambangan, apakah teknik geofisika, teknik metalurgi, teknik permiakan, ya. Dan jangan terlalu berpikir saingan. Oh, banyak orang udah bersaing di situ. Memang jelas banyak. Justru itu kita harus makin fokus. Orang yang bisa fokus dan tajam sekali dalam bidangnya menjadi seperti jarum yang bisa menusuk ke depan, bisa bikin terobosan, ya. Jadi itu yang perlu Anda carilah fokus area yang paling kuat, ya. Nah, saya sebagai contoh, saya sendiri merasa bidang fokus saya adalah di bidang enhanced oil recovery dan optimisasi, ya. Karena itu memang penugasan saya dari kuliah waktu mengajar adalah itu. Saya sudah mengajar sejak tahun 81, ya, jadi 40 tahun. Meskipun saya sebagai pegawai negeri sudah 46 tahun. Saya pensiun tuh masa kerja 46 tahun, tapi yang 5 tahun pertama itu nggak kerja di konsultan dulu sama-sama Pak Purnomo, lalu saya kembali ke ITB, lalu belajar di luar negeri, di Prancis, ketemu Pak Made di Prancis juga, ya. Nah, baru mengajar tahun 81. Jadi lalu kemudian saya putuskan bidang fokus saya adalah enhanced oil recovery dan optimisasi. Jadi saya merasa cukup bisa bicara lah dalam bidang-bidang itu, gitu, ya. Dan kadang-kadang sering dipanggil untuk bicara dalam bidang-bidang itu, ya. Meskipun saya bukan pejabat, tapi saya bisa bicara dengan pejabat juga dalam bidang-bidang tersebut, ya. Kemudian tadi saya bilang fokus juga pada bidang keahlian, lalu memang mesti ikuti perkembangan teknologi terus, machine learning, artificial intelligence, tapi yang expert, bisa explainable artificial intelligence, XAI, bukan hanya AI aja, tapi XAI, ya, yang kita bisa jelaskan dan menjelaskan ke orang lain, mempertanggungjawabkan. Kemudian jangan patah arang, terus komunikasi dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang lain, membuka hubungan baru terus, ya. Tadi Pak Made bilang cari teman-teman baru, karena kita mungkin teman yang lama belum tentu semua bisa kasih solusi, ya. Mungkin ada teman-teman baru yang lain, ya, yang bisa kasih solusi, gitu, ya. Sebagai contoh, contoh singkat lagi, waktu saya di Perancis itu, waktu zaman dulu tahun 77 itu, di Perancis belum ada S2, S3 dalam bidang teknik permiakan, belum ada. Sekolah yang resmi dalam bidang permiakan memang ada, namanya Institut Français du Pétrole, itu di Paris, tapi itu diplom engineer yang setara S1 plus, gitu, ya, diplom engineer. Tapi S2, S3 belum ada waktu itu. Jadi saya masuk di S2-nya di mekanika fluida,
lalu S3-nya mekanika fisika. Memang ambil topik-topik tentang rheologi polimer yang ke arah enhanced oil recovery. Tapi harus belajar banyak bidang-bidang pelajaran yang bukan bidang saya, jadi mekanika fluida, lalu mekanika fisika, jadi banyak matematika, fisika, ya. Itu bukan main. Saya menghadapi itu, waduh, saya bilang ini saya mesti belajar, nggak bisa tidur nih, saya bilang mesti belajar terus. Tapi ya itu dengan Tuhan kasih kemurahan, ada teman saya yang orang Chili Amerika Latin, yang udah jagoan di Chili mengajar bidang itu, tapi dia belajar di Perancis untuk dapat doktor di Perancis karena dapat beasiswa. Dia ngajak saya belajar. Dia ngajak saya belajar, tapi bukannya kita belajar sama-sama, dia ngajarin saya gitu. Dia ngajarin saya semua yang saya nggak ngerti. Saya tanya sama dia, kamu kok udah jago begini, kok kamu ngajak saya belajar? Saya bilang, kan kamu bisa udah sendiri. Terus dia bilang, saya hanya mau melatih ngomong Prancisnya, dia bilang. Dia ngomong Prancis, supaya bisa ngomong, saya ajak kamu. Nggak tahu saya juga kenapa saya yang dipilih, tapi itulah kemurahan Tuhan. Ya saya jadi dapat guru privat, gitulah, boleh bilang, karena dia udah mengajar bidang itu. Jadi saya bisa lulus dengan dengan bisa tidur juga lah ya, bisa tidur cukup, bisa olahraga, bisa main-main, bisa lulus juga gitu. Meskipun tidak bagus sekali angkanya, tapi bisa lulus gitu ya. Nah itu termasuk mungkin tadinya bisa saya frustrasi juga tuh waktu itu ya, tapi Tuhan kasih solusi buat saya. Nah itu kalian jangan sampai putus asa apapun yang terjadi ya. Ya itu aja dulu dari saya, Pak Imam ya. Terima kasih sudah menjadi MC di sini. Untuk para mahasiswa, mudah-mudahan sukses lulus ya. Anda lagi-lagi saya bilang Anda sudah punya bekal yang hebat, mahasiswa dari institusi yang hebat. Tapi jangan sombong, mesti belajar keras. Jangan terlena karena itu. ITB sekarang makin juga banyak saingan ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita tidak bisa santai-santai, harus kerja keras tetap ya. Begitu dari saya Pak Imam, terima kasih. Terima kasih Profesor Septo. Adik-adik, tadi saya lupa menyebutkan juga bahwa Profesor Septo juga pernah menjadi rektor di Universitas Maranatha Bandung dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Jadi beliau karir akademiknya luar biasa, dosen teladan tingkat nasional, rektor, dan juga yang lainnya adik-adik. Adik-adik, tadi Profesor juga berpesan bahwa kita harus kuat di bidang dasar, oleh karena itu kenapa kita masuk ITB, belajar lagi Mafiki ya, matematika, kalkulus, fisika. Tadi seperti yang Profesor bilang, bahwa ke depan mungkin kita akan ada banyak sekali machine learning, mesin bisa mengenerate data. Tapi kalau tidak ada orang yang tahu reasoningnya why, maka data itu juga akan sia-sia saja. Jadi oleh karena itu adik-adik, kita harus kuat di dasar ilmu dasar kita dan juga di bidang yang akan kita tekuni tadi di keinsinyurannya. Baik, adik-adik, satu pertanyaan saja. Ini waktunya sebenarnya pas sekali, 2 jam. Sepertinya ada yang raise hand, Mas Fajar ini. Pak Septo adalah kahiminya, Pak. Sebagai pamungkas ini, silakan Mas Fajar bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam kesempatannya. Juga terima kasih Mas Septo atas ujian motivasi dan arahan kepada kami, terutama mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar, Ketua Himpunan Hentem Patra periode saat ini. Izin bertanya kepada Mas Septo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin Mas Septo sampai dengan di titik ini pasti melalui perjalanan yang panjang dan ya jelas banyak sekali rintangan. Yang saya ingin tanyakan adalah apa sih Mas motivasi terbesar yang Mas Septo pegang mungkin sampai saat ini, sampai Mas Septo ada di titik ini, dan juga bagaimana Mas Septo juga caranya menemukan motivasi itu. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah ini berkaitan masalah yang sering sekali saya lihat di teman-teman mahasiswa, yaitu adalah terkait motivasi. Nah,
permasalahannya adalah banyak sekali teman-teman mahasiswa, teman-teman saya juga yang merasa bahwa mereka salah masuk jurusan, dan itu diketahui mereka ketika mereka sudah ada mungkin di tingkat akhir atau 1-2 tahun sebelum terakhir. Nah, dari Mas Seto bagaimana, ada nih masukan, ujangan ataupun untuk orang-orang yang seperti ini gitu Mas. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Seto, juga terima kasih Mas Imam kesempatannya. Terima kasih Mas Fajar. Silakan Profesor. Ya, terima kasih Pak Imam, terima kasih Saudara Fajar. Pertanyaannya sangat mendalam dan sangat pribadi. Yang khususnya yang pertama ya, itu apa motivasi terbesar dan apa yang memotivasi, yaitu sangat terima kasih. Itu motivasi terbesar saya itu, mungkin saya tadi secara singkat sampaikan, saya percaya semua mahasiswa termasuk saya itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih Penyayang, ya, dengan maksud khusus. Pasti tiap orang punya tipe khusus, kepribadian khusus, unik. Tiap orang unik, ya. Sabtu ini yang bukan main, Tuhan ciptakan setiap orang berbeda, ya. Tidak ada 2 orang yang sama, ya. Jadi karena itu berarti saya adalah orang yang sangat berharga, ya, di mata Tuhan. Saya sangat berharga, jadi saya merasa itu percaya itu motif yang saya pegang terus. Apapun yang terjadi pada saya itu pasti dalam otoritas Tuhan juga, dalam kontrol atau kendali Tuhan yang tidak akan meninggalkan saya. Ya. Jadi itu motivasi saya. Jadi dari mana? Ya itu saya memang dari kepercayaan saya, ya. Tapi tiap orang saya kira punya kepercayaan yang juga harusnya punya kepercayaan bahwa paling nggak di Indonesia ini mungkin percaya ada sosok Tuhan yang menciptakan kita, ya. Jadi yang berkuasa, yang mengurus kita dengan sangat baik, ya. Nah itu yang saya rasakan, ya. Ya kadang-kadang halangan-halangan memang banyak, ya, halangan yang tadi saya bilang tadi, masalah psikologis, katakanlah saya pernah gagal di ITB, artinya pernah tidak lulus. Saya dulu ikut paduan suara mahasiswa ITB, terus ikut mendirikan awalnya paduan angklung ITB, ya. Nah itu keasikan, jadi banyak waktu di situ, ya, banyak teman-teman yang baik-baik, ya, yang ramah-ramah gitu, ya. Tapi zaman dulu itu juga saya akan jadi ketua. Zaman dulu itu belum ada WA seperti sekarang, ya. Zaman sekarang kasih undangan itu dengan WA grup beres gitu kan, sekali pencet tombol semua dapat undangannya kan, dengan WA grup. Dulu saya mesti keliling-keliling. Waktu itu naik motor, kasih undangan ke sini, undangan untuk latihan, undangan untuk acara gitu, saya keliling dari rumah ke rumah itu, naik motor, rumah-rumah teman-teman paduan suara, ya, untuk lalu latihan lagi, lalu performance, kadang-kadang ke Jakarta atau di mana, di tempat lain gitu, ya. Nah itu saya keteteran juga untuk pelajaran tidak lulus gitu, ya. Nah itu saya sempat sedih, ya, tapi terus jangan sedih lama-lama, bangun, kerja keras lagi, artinya lulus lah gitu, ya, lulus masih tepat waktu lah gitu, ya. Nah, jadi rintangan memang macam-macam, ada yang karena mungkin orang tua meninggal atau lain-lain, ya, masalah keluarga kita nggak tahu, tapi jangan putus asa. Motivasi tadi saya sarankan, kita punya Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang yang mengurus kita dengan baik. Tentang salah jurusan dan taunya telat, nah pertanyaan saya tidak bisa dijawab, tapi pertanyaan saya, kenapa kita masuk jurusan yang kita ada sekarang gitu, ya. Kan termasuk kita memilih juga sebetulnya kan pada waktu itu, ya. Artinya informasi pada waktu kita memilih mungkin belum lengkap, ya. Sekarang sudah masuk,
baru tahu ada hal-hal yang saya belum tahu tadinya pada waktu mengambil keputusan, ya. Tapi itulah keputusan. Kita sering dalam kehidupan mengambil keputusan dengan informasi yang tidak lengkap, ya. Tapi harus ambil keputusan, ya. Dan mungkin keputusan itu belakangan kita sesali, aduh kenapa saya ambil ini. Kadang-kadang kita juga di jalan tersesat gitu kan ya. Kalau kita di jalan misalnya mau ke kampung tertentu atau ke kota tertentu, salah pilih jalan misalnya. Tapi lalu apa kita bilang, aduh saya nih salah, kembali lagi lah ke Bandung kalau gitu. Misalnya tadinya dari Bandung mau ke Garut, salah ambil cabang, jadinya ke Tasik misalnya. Ada cabang di situ, Jalan Cagak, salah pilih ke Tasik. Nggak jadi deh kalau saya balik ke Bandung aja. Jangan gitu kan ya. Tetap aja dari jalan yang salah tadi kita cari jalan ke Garut. Kalau tujuan kita ke Garut ya. Jadi, nah kalau salah jurusan itu jangan sampai membuat kita buang waktu terlalu banyak juga. Ya. Kalau maksudnya tidak suka maksudnya, bukan salah ya. Menurut saya tidak salah kalau Anda sudah masuk satu jurusan, itu pilihan pada waktu informasi terbatas tadi. Teruskan dulu sampai selesai. Itu anjuran saya secara umum ya. Kecuali kalau memang nggak bisa sama sekali, kalau nggak lulus, tapi mungkin ada kasus khusus, tapi secara umum saya anjurkan terus aja dulu. Nanti kalau mau udah tamat, Anda pikir mau ambil S2, S3, mungkin pilih jurusan yang lebih cocok. Banyak di perminyakan ini saya tahu, ya, yang S1-nya bukan perminyakan. Ada yang dari biologi, ada yang dari kimia, ada yang dari matematik, ada fisika, dan lain-lain. Ya. Lalu S2-nya ambil perminyakan. Jadi justru saling melengkapi itu. Saling melengkapi. Ya. Itu nasihat praktis, tapi belum tentu mengcover semua masalah ya. Tapi saya pikir jangan terus saya keluar dari jurusan saya sekarang. Menurut saya itu waste of time. Itu nanti Anda mau pilih jurusan yang lain lagi, belum tentu informasinya sama lagi yang Anda punya. Masuk sana menyesal lagi, keluar lagi. Itu namanya sayang lah, membuang waktu banyak gitu ya. Gitu Pak Jan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Profesor Septo dan Fajar, mudah-mudahan terjawab ya adik-adik ya. Tanpa kita sadari adik-adik, kita sudah di penghujung acara untuk sesi pertama. Mari kita ucapkan bersama terima kasih kepada 3 profesor kita yang sudah memberikan sharing ilmunya, pengalamannya kepada kita semua di acara pagi ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada para profesor atas dedikasinya kepada ITB selama ini. Dan juga mari kita doakan semoga para profesor di purna baktinya tetap diberikan kesehatan oleh Allah dan Tuhan. Karena seperti kita tahu bahwa beliau ini sudah tidak muda lagi ya, semoga kesehatan untuk mereka dan juga yang terbaik dari Tuhan kepada mereka. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, sepertinya tugas saya sebagai MC sudah selesai. Mungkin kita akhiri acara sesi yang pertama ini. Nanti masih ada lagi acara sampai sore.